Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Fadila. Di sini saya akan menjelaskan alur menampilkan data maupun halaman dari mata kuliah framework, yang dimana di sini kita menggunakan kode Inmeter 4 atau biasanya kita sebut CI4. Baiklah, di sini saya sudah mempunyai web yang sudah saya buat. Nah, yang akan kita bahas pada video kali ini yaitu data mahasiswa, data mata kuliah yang ada di master data. Nah, pertama kita mulai dari data mahasiswa terlebih dahulu. Untuk menampilkan halaman mahasiswa ini, data mahasiswa ini, di sini saya akan menjelaskan alurnya. Yang pertama, kita masuk dulu ke VS-Code-nya. Nah, di sini kita buat terlebih dahulu view-nya. Di sini saya sudah mempunyai view-nya, yaitu view mahasiswa. Seperti ini codingannya. Setelah kita membuat view, kita buat controller terlebih dahulu. Di sini saya sudah membuat controllernya yang bernamakan mahasiswa. Setelah kita membuat controllernya, kita buat public functionnya. Di sini saya sudah membuat public functionnya yaitu index. Setelah itu kita return view-nya untuk memanggil view mahasiswa. Nah, di sini kita panggil admin view mahasiswa. Kenapa ada admin? Karena view mahasiswa saya itu berada di folder admin. Nah, setelah sudah kita buat public functionnya dan controlnya, kita buat roots-nya. Nah, di sini saya sudah banyak membuat roots-nya, tapi kita fokus ke roots yang ini. Nah, di sini kita buat roots get mahasiswa index. Nah, di sini saya akan menjelaskan mahasiswa ini ialah kata kunci untuk nanti kita panggil di base URL-nya. Sedangkan mahasiswa ini ialah nama dan controller yang sudah kita buat tadi ini. Dan ini ialah nama public function-nya. Jadi logikanya bakal base URL-nya manggil roots-nya. Di sini roots-nya manggil controller mahasiswa dan controller mahasiswa memanggil index atau public function. Langsung saja kita coba, kita pergi ke layout karena master data saya ada di layout. Nah, di sini saya sudah membuat base URL-nya dengan kata kunci mahasiswa karena tadi kita buatnya mahasiswa. Dan kita coba lah ya, kita ganti namanya, kita ganti apa yang terjadi. Nah, dia error kan karena MHS tidak ada di routers. Tapi ketika kita ketik nama routersnya menjadi sesuai sama yang di base URL, kita cek, kita refresh dulu. Nah, kita berhasil masuk ke halaman data mahasiswa karena routersnya berhasil kebaca oleh base URL. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara menampilkan data ini yang berada di database. Sebelum itu saya akan melihatkan database saya. Di sini ada tabel mahasiswa dan tabel mata kuliah.
Nah, tabel mahasiswa ini berisikan NIM, nama, kelas, prodi, dan status. Sedangkan untuk mata kuliah berisikan KD mata kuliah, nama mata kuliah, SKS, dan semester. Dan untuk menampilkannya, pertama kita buat dulu yaitu model. Nah, di sini saya sudah membuat model. Ini namanya model mahasiswa model. Nah, fungsi model ini ialah untuk memanggil tabel dari database kita. Di sini kita ada protect table untuk memanggil tabelnya, protect primary key untuk memanggil primary key yang ada di tabel mahasiswa, dan protect file field untuk memanggil isi-isi yang ada di tabel mahasiswa seperti name, nama, kelas, prodi, status sesuai yang ada di database tadi. Setelah kita membuat model, selanjutnya kita buat public functionnya. Kita buat controllernya di controller. Nah, di sini kita pasang dulu modelnya, yaitu use apps models mahasiswa model. Setelah itu kita buat public functionnya, yaitu public function construct. Ini berguna untuk nantilah saya berguna untuk memanggil mahasiswa model di function lain. Contohnya seperti kita buat dulu ini public function di public function index. Di sini kita buat data mahasiswa sama dengan this mahasiswa model. Nah, ini dia yang tadi kita bilang berguna untuk ini tadi. Diambil dari construct public function construct dan final untuk memanggil tabel yang ada di mahasiswa model. Setelah itu kita buat setelah itu kita pergi ke view mahasiswanya. Nah, di sini kita untuk menampilkan data dari database kita menggunakan for each. Nah, di sini ada mahasiswa SM. Mahasiswa ini diambil dari controller yang ini. Nah, mahasiswa di sini dia harus sama, harus sesuai namanya. Itu kita panggil fieldnya yang sesuai tabel, ada name, nama, kelas, prodi, dan status. Contohnya seperti ini ya. Kita buat mahasiswanya, kita ganti MHS, dan di modelnya di controllernya kita buat MHS juga. Tapi kalau kita ganti ya, ini jadi mahasiswa, nah dia bakal error, variabel MHS tidak ditemukan. Kita tes lagi. Nah, kita klik di sini. Nah, datanya muncul. Sekarang saya akan menjelaskan alur cara agar data ini tampil dari database kita. Yang pertama di sini saya akan menunjukkan database saya terlebih dahulu. Di sini sudah mempunyai database bernama db-mp-arif. Di sini ada tabel mahasiswa dan tabel mata kuliah. Nah, tabel mata mahasiswa ini berisikan NIM, nama, kelas, prodi, dan status. Sedangkan mata kuliah KD mata kuliah, nama mata kuliah, SKS, dan semester. Setelah itu langkah yang kita lakukan itu membuat model terlebih dahulu. Ini saya sudah mempunyai model mahasiswa
dan model mata kuliah. Sini gunanya tab model ini ialah untuk memanggil tabel yang ada di database. Di sini ada protect table, yaitu di sini kita panggil tabel mahasiswa. Protect primary key, di sini kita panggil primary key-nya yaitu name saya buat, dan protect field yaitu isi dari tabel mahasiswa, ada name, nama, kelas, prodi, dan status. Setelah kita membuat model, kita di sini buat public functionnya. Tapi pertama kita pasang dulu modelnya, yaitu use app model mahasiswa model. Setelah itu kita buat public functionnya di sini. Kita buat di public function index data mahasiswa this mahasiswa model final. Nah, saya akan menjelaskan pertama yang ini dulu, data mahasiswa, untuk nantinya kita berguna di index, nanti kita pakai for each. Setelah itu ada this mahasiswa model. Nah, di sini ini kita buat public functionnya construct ini dia, agar agar bisa dipanggil di public function lain. Dan final ini ialah untuk memanggil tabel yang ada di mahasiswa model tadi. Setelah kita membuat controllernya, kita buat rootsnya. Setelah itu kita pergi ke mahasiswa. Nah, di sini yang kita bilang tadi, kita menggunakan for each dan mahasiswa. Nah, ini mahasiswa ini kita ambil dari control tadi. Dia harus sesuai. Coba kita ganti jadi M4S. Nah, harus tidak diketahui ketika yang dikontrol sesuai ini. Coba kita ganti. Kita refresh lagi. Nah, data mahasiswa berhasil muncul. Kita ganti dulu karena akan mempengaruhi yang lain nanti. Sama di sini. Dan tambah mahasiswa. Nah, sama seperti yang di sini tadi, untuk menampilnya pertama-tama kita buat view-nya terlebih dulu. Ini saya membuat view-nya yaitu view mahasiswa seperti ini. Tampil apa codingannya? Sini ada name, nama, kelas, prodi, dan status. Sesuai sama di tabel mahasiswa tadi. Setelah kita buat view-nya, kita buat controllernya public function. Di sini saya sudah membuat public functionnya add mahasiswa model untuk menghubungkan nanti ketika kita simpan. Setelah itu kita panggil ya return view admin v mahasiswa add. Setelah kita buat controllernya, kita buat rootsnya. Nah, di sini saya sudah membuatnya roots add mahasiswa add. Dan untuk menyambungkannya itu kita masukkan base URL-nya itu di v mahasiswa di bagian atas ini. Selanjutnya kita bahas yang untuk klik simpan ini. Kita contohkan, kita masukkan namanya Arif, pilih kelas B, sistem informasi aktif, klik simpan. Waduh,
Kenapa ya, bentar di roots ya. Ini kita lupa mengganti tadi. Nah, ada simpan. Baik, di sini saya akan jelaskan apa tadi itu bisa error karena di controller kita di public function simpan itu return reader kita tuh mahasiswa sesuai sama yang di router kita nih. Tadi kan kita buatnya mahasiswa. Nah, MHS. Tapi di controller kita itu manggilnya di siswa, jadi nggak bisa gitu. Itu dia. Dan ini public function untuk simpan this model on save itu kita ambil dari yang construct tadi, dan name nama kelas prodi status itu sesuai sama yang di model tadi. Gitu. Lalu saya akan menjelaskan tentang yang hapus ini. Nah, untuk membuat hub ini kita buat dulu controllernya. Nah, di sini saya sudah membuat controller public functionnya, public function delete. Kita pakai yang tadi public function construct tadi. Setelah itu kita return direct to mahasiswa sesuai sama di roots tadi. Setelah itu kita pasang base URL nya itu di view mahasiswa. Nah, di bagian sini kita pasang base URL nya sesuai sama yang ada di router tadi. Kita kasih nama tadi routersnya mahasiswa garis miring delete, dan di view mahasiswa tadi itu sama delete. Dan untuk yang data mata kuliah itu nggak jauh beda ya, sama yang data mata kuliah sama saja, cuman di kuliah itu cuma namanya doang yang beda, dan di modelnya juga nggak jauh beda, tinggal ganti sesuaikan sama di database kita aja, sama di controllernya juga sama siswa sama saja, yang di rootsnya juga sama ya, cuma namanya doang yang beda. Mungkin segitu saja yang bisa dapat saya jelaskan untuk tugas kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.